Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada Sabtu tanggal 17 Mei 2025 diambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan 23. Beginilah firman Tuhan. Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Namun janganlah kamu berpaling dari mengikuti Tuhan, melainkan tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jauhkanlah daripadaku untuk berdosa terhadap Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajar kamu mengenai jalan yang baik dan lurus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang anak muda bernama Andi jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Ia mulai jarang ke gereja, berbohong kepada orang tuanya, dan bahkan kehilangan arah hidup. Namun suatu hari ia duduk di bangku gereja dan merasa sangat bersalah. Ia berkata dalam hati, "Tuhan pasti tidak mau aku kembali." Tapi saat ibadah berlangsung, pendeta berkata, "Tak peduli seberapa jauh kamu melangkah, Tuhan masih mau kamu kembali, asal kamu mau berbalik dan setia kembali." Air mata Andi mengalir. Disitulah ia sadar kesetiaan Tuhan tidak berubah walau ia sendiri sempat berpaling. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab 1 Samuel pasal 12 merupakan bagian dari pidato persiapan Samuel setelah Israel meminta seorang raja, yakni Saul. Permintaan itu dianggap sebagai penolakan terhadap pemerintahan langsung Allah. Dalam pidatonya, Samuel menegur mereka, tetapi juga memberi penghiburan dan janji akan tetap mendukung mereka secara rohani. Ayat 20, penekanan pada kasih karunia dan pertobatan. Samuel mengakui bahwa umat telah berbuat dosa besar, meminta raja seperti bangsa lain. Namun ia segera menenangkan mereka. Jangan takut. Ini menunjukkan karakter pengampunan Allah. Meskipun ada dosa, pintu pertobatan tetap terbuka. Samuel mengajak mereka untuk tetap mengikuti dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah kesalahan masa lalu, tetapi kesetiaan di masa depan. Ayat 23, peran Samuel sebagai pendoa dan pengajar. Samuel menunjukkan kesetiaan sebagai pemimpin rohani dengan berkata bahwa ia tidak akan berhenti mendoakan mereka. Ini memberi teladan tentang doa syafaat. Tanggung jawab rohani tidak berhenti walau posisi atau peran formal telah berubah. Ia juga menegaskan akan mengajarkan jalan yang benar,
menyiratkan pentingnya bimbingan spiritual dan moral dalam kehidupan umat. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita, bangsa Israel juga pernah salah langkah. Mereka meminta raja karena merasa cara Tuhan memimpin tidak cukup. Namun melalui Samuel, Allah tidak hanya menegur, Dia juga memberi harapan. Samuel berkata, "Jangan takut, tetaplah beribadah dengan segenap hatimu." Samuel sebagai pemimpin rohani tidak meninggalkan mereka. Ia berjanji untuk tetap mendoakan dan mengajar jalan yang benar. Ini mencerminkan kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Saudara yang terkasih, kita mungkin mengalami kegagalan, jatuh dalam kesalahan. Tapi firman Tuhan untuk kita hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak seterusnya tinggal di dalam kesalahan kita. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bangkit. Namun, ketika kita bertobat, kita harus mau hidup dalam kesetiaan. Jangan hanya menyesal, tapi juga ubah arah dan tetap melayani Tuhan dari hati. Mari kita saling mendukung dalam doa antara sesama kita, karena itu sangat penting. Seperti Samuel mendoakan umat, kita pun dipanggil untuk saling menopang, bukan saling menghakimi. Saudara yang terkasih, sekarang mari kita tanya diri kita, apakah saya pernah merasa Tuhan tidak mau lagi menerima saya? Apakah saya setia mendoakan orang lain yang sedang jatuh dalam dosa? Dan apakah saya sudah sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, puji-pujian dan terima kasih karena Engkau tidak membuang kami walau kami sering gagal. Ajari kami untuk tetap setia dan berikan kami hati yang rela mendoakan dan membimbing orang lain yang sedang jatuh. Bangkitkan kembali semangat kami untuk mengikuti Engkau dengan segenap hati. Amin.